Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sisi kehidupan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang merupakan khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bapaknya adalah Abu Thalib, kemudian ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim. Kita tahu Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian bin Abdi Manaf. Abu Thalib ini adalah saudara kandung dengan bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Abu Thalib punya anak, di antaranya adalah Aqil, ada Ja'far dan ada Ali. Tapi Abu Thalib adalah seorang yang miskin, oleh karenanya disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecil menggembalakan kambing, di antaranya membantu kehidupan Abu Thalib. Al-Abbas bersama Nabi SAW, mereka datang ke Abu Thalib membantu kehidupan Abu Thalib. Mereka mengatakan, wahai Abu Thalib, biarkanlah anak-anakmu, kami yang urus. Maka Ja'far dirawat oleh Al-Abbas, Ali dirawat oleh Nabi SAW. Adapun keutamaan Ali bin Abi Thalib sangat banyak ya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib sejak umur 5 tahun atau 6 tahun sudah dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, maka yang pertama beriman adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah menawarkan Islam kepada Ali dan akhirnya Ali pun masuk Islam. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Allah berikan kemuliaan bagi Ali bin Abi Thalib. Dirawat langsung oleh manusia termulia di alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahkan dengan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Menakjubkan ya. Saat itu Nabi harus berhijrah dan harus ada yang menyamar sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di tempat tidur Nabi dengan berselimutkan dengan selimut Nabi. Siapakah yang menjadi korban atau yang rela berkorban untuk menyamar menjadi Nabi padahal Nabi mau dibunuh? Dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang sangat berani. Ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah, Ali nyusul. Dalam riwayat berhijrah yang beberapa orang wanita, rombongan wanita berhijrah, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib hijrah sendirian dari Madinah menuju Mekah jalan kaki, tidak naik kendaraan. Ali radhiyallahu anhu mengikuti seluruh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Fatu Makkah, perang Hunain, perang Taif. Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang kecuali perang Tabuk. Ketika dilarang untuk ikut perang Tabuk, maka dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku dilarang? Akhirnya Rasulullah SAW berkata dengan suatu perkataan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tidakkah kau ridha wahai Ali, engkau dibandingkan aku seperti kedudukan Harun dibandingkan Musa? Ali mengatakan, raditu ya Rasulullah, aku ridha ya Rasulullah. Dan akhirnya Ali tidak ikut perang Tabuk. Di antara keistimewaan Ali bin Abi Thalib, semua cucu Rasulullah SAW yang ada sekarang ini, semuanya adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi setelah Rasulullah SAW wafat, maka kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, ya kan? Dan setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat Arab pun meminta dan ingin melantik Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin mereka. Ali bin Abi Thalib pada saat itu teguh mempertahankan kehormatan dan keadilan. Awalnya memang menolak ditunjuk oleh orang-orang yang memberontak terhadap Khalifah Utsman. Buat kalian yang belum nonton kisah Utsman bin Affan tentang pemberontakan kaum-kaum di sana untuk menentang Utsman bin Affan menjadi khalifah, kalian boleh tonton abis video ini juga. Sedih lah pokoknya. Jadi memang awalnya Ali menolak ya untuk menjadi pemimpin karena ditunjuk-tunjuk sama si pemberontak Khalifah Utsman. Tapi akhirnya beliau diyakinkan oleh tokoh-tokoh utama lain di Madinah bahwa beliaulah yang paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan kedamaian di dunia Islam. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin, dan masa pemerintahan beliau berlangsung sekitar 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 600
561 Masehi. Dan salah satu jasa beliau yang paling berarti adalah mengembangkan ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Jadi pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam itu udah mencapai India, Wak. Dan pada saat itu penulisan huruf hijaiyah itu belum dilengkapi dengan tanda baca macam kasrah, fathah, dhammah itu belum. Dan hal itulah yang menyebabkan banyaknya tuh kesalahan bacaan teks di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Dan untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Wak, Khalifah Ali bin Abi Thalib pun memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab, Wak. Dan keberadaan ilmu nahwu ini diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Nah terus, Wak, walaupun Ali bin Abi Thalib menduduki posisi yang sangat dihormati, beliau tidak pernah berhenti menyebarkan kebaikan dan juga beramah tamah dengan siapapun, tidak terkecuali dengan rakyat-rakyatnya. Seperti yang tertulis dalam buku Kisah Hidup Ali bin Abi Thalib karya Mustafa Murad, sebagai pemimpin Ali bin Abi Thalib ini dikenal sebagai orang yang senantiasa berakhlak baik. Beliau suka berkeliling sekedar hanya untuk menantikan siapapun untuk menghampirinya guna meminta bantuan. Ali bin Abi Thalib juga memiliki kebiasaan berjalan ke pasar-pasar, Wak, seorang diri. Biasanya beliau nanti akan menasehati orang-orang yang tersesat, menunjukkan arah kepada orang yang kehilangan, menolong orang yang lemah, hingga menasehati para pedagang dan juga penjual sayur untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan transaksi jual beli dengan baik. Dan selain kebaikan-kebaikan beliau, Wak, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini juga pernah terjadi kerusuhan pastinya dan perang saudara antar umat muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ini berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha yang dihasut oleh beberapa orang, diantaranya Abdullah bin Zubair. Dan selain itu perang lainnya yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, anak Abu Sufyan, Wak. Ini nggak bisa pula aku ceritakan di video ini. Pokoknya intinya peperangan ini terjadi karena adanya hasutan dari orang-orang Yahudi yang berpura-pura menganut agama Islam, Wak. Kesel memang. Dan karena hasutan-hasutan inilah Ali bin Abi Thalib kemudian dihilangkan nyawanya. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling menyedihkan, yaitu tentang wafatnya Ali bin Abi Thalib. Peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, dan Ali tahu akan hal tersebut, dia akan dibunuh. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW, wahai Ali, sungguhnya kau akan ditikam di sini. Rasulullah tunjukkan di bagian kepalanya. Dan pembunuh yang melakukan tikaman tersebut adalah orang yang paling celaka. Sebagaimana pembunuh ontanya Nabi Saleh adalah orang yang paling celaka dari kaum Tsamud. Bagaimana peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Berkumpullah 3 orang, sisa-sisa orang Khawarij. Mereka berkumpul, disebutkan di Mekah. Mereka berbuat janji. Ketika itu Ali bin Abi Thalib di Kufah, kemudian Muawiyah berada di Syam, kemudian Amr bin As berada di Mesir. Ya. Dan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dan juga selainnya dari para ahli sejarah. 3 orang Khawarij yang tersisa, di antaranya Abdurrahman bin Amr. Abdurrahman bin Amr yang dikenal Abdurrahman ibnu Muljam Al-Himyari Al-Muradi. Ya. Kemudian orang kedua namanya Al-Buraq bin Abdullah At-Tamimi. Yang ketiga namanya Amr bin Bakar. Maka Ibnu Muljam berkata, aku yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Buraq bin Abdullah berkata, aku yang akan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Amr bin Bakar berkata, aku yang membunuh Amr bin As. Akhirnya mereka bersepakat, tidak boleh mereka mundur. Pokoknya cuma 2 kemungkinan. Berhasil membunuh target atau terbunuh. Akhirnya mereka pun mengambil pedang mereka, kemudian mereka masukkan dalam racun. Abdullah bin Muljam ketika akan membunuh Ali bin Abi Thalib, dia minta bantuan 2 orang, ya. Jadi mereka bertiga. Maka berangkatlah mereka sebelum subuh, sudah siap-siap di Masjid Kufah. Kebiasaan Ali bin Abi Thalib membangunkan orang-orang salat subuh. Maka mereka sudah siap-siap, ketika Ali bangunkan orang-orang, Ali mengatakan salat, salat, salat. Mereka kenal suara Ali bin Abi Thalib, maka langsung 3-tiganya menikam Ali bin Abi Thalib, yang lain salah, yang lain salah. Akhirnya yang kena adalah Abdurrahman bin Muljam, persis dia menikam di kepala Ali bin Abi Thalib. Luar biasa Khawarij. Maka Ali bin Abi Thalib kena racun di kepalanya. Kemudian dia memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapan yang dia ucapkan ketika meninggal dunia, dia baca firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun dia akan melihat hasilnya, siapa yang melakukan keburukan sedikit pun dia akan melihat hasilnya.
Ya demikianlah para sahabat banyak yang diuji meninggal dengan kondisi yang tragis agar Allah menyempurnakan pahala mereka, agar mereka mendapatkan pahala mati syahid. Ini adalah prestasi yang telah beliau capai dalam pemerintahannya, yaitu antara lain: 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Adapun gubernur baru yang diangkat Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain: 1. Sahal bin Hanif sebagai gubernur Syria, 2. Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, 3. Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, 4. Umrah bin Syihab gubernur Kufah, dan 5. Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kedua yaitu membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut dan yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan kemudian digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Prestasi Ali bin Abi Thalib yang ketiga yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib memegang pemerintahan, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dhammah, dan syaddah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan di teks daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Prestasi Ali bin Abi Thalib yang selanjutnya adalah pada bidang pembangunan. Ali bin Abi Thalib berhasil membangun kota Kufah secara khusus. Mulanya, kota tersebut disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun, pada akhirnya kota Kufah berkembang sebagai pusat ilmu tafsir, hadis, nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya.